على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وفي هذا السند بيان أن علي بن أبي الكندي di dalam syarat yang ini al-Qawar ada penjelasan bahwasanya Ali bin Abi al-Kindi ini adalah Amir Armenia. Setelah kita lewati di dalam kitab atas ini ada Isa bin Asim al-Asadi Rasulullah Armenia. Bahwasanya Isa bin Asim al-Asadi itu pergi ke Armenia. Para Allahu laqiya hadiah bin Adihuna. Maka boleh jadi dia berjumpa dengan Abi bin Adihuna. Wa akhrajahul Baihaqi fi Syu'abul Iman. Faqala akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz. Qala akhbarana Abu Bakar bin Ishaq. Qala haddatsana Muhammad bin Ayyub. Qala akhbarana Syaibah. Qala haddatsana Jarir. Qala haddatsana Isa bin Asim an Adi bin Adi anna Umar bin Abdul Aziz kataba ilaihi amma ba'du fa inna lil imani hududan wa syara'a wa fara'id ila akhir al-athar. Karena buku sahih di jalur sifat ma'rufun ma ada Muhammad bin Ayyub selain Muhammad bin Ayyub wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ayyub bin Yahya bin Ibn Bari al-Basri al-Razi al-Hafiz Abu bin Abi Hatim wa akhrajahu al-Nawawi syarah usul kitab Ahlussunnah wal Jamaah min tariq Wahab bin Jarir. Qala haddatsana Abi qala sami'tu Isa bin Asim yuhaddithu an Abi bin Adi qala kataba ilaihi Umar bin Abdul Aziz amma ba'du fa inna lil imani fara'id ila akhirih. Wa akhrajahu Ibnu Asakir fi tarikh Dimashq min tariq Abdurrahman wa huwa bin Mahdi. Qala akhbarana Jarir bin Hasim an Isa bin Asim qala kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi bin Adi inna lil islami sunanan wa syara'id ila akhirih. Apa faedahnya mendatangkan beberapa riwayat ini? Fadzahara anna fi ba'd riwayat, maka nampaklah bahwa di sebagian riwayat anna lil imani hududan ay fara'id al-sunana. Artinya bagaimana? Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahwasanya iman itu memiliki tiga keadaan seperti yang telah kita lewati. Iman itu mengandungi Imam Bukhari apa itu mengandungi faraid, syara'id, wujud dan sunnah. Tapi di sebagian riwayat yaitu iman memiliki faraid apa berupa apa saja. Faja'al al-qudud awil faraid awil sunnah isma'ilna wal iman khobar. Ini tak apa-apa. Kadang sebagai khobar iman dan kadang sebagai khobar iman. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain, innal iman syara'at faja'al iman ismina wa syara'at wa khobar. Itu sudah sebagai isim inna, sementara iman itu sebagai khobar. Di bagian riwayat juga iman sebagai isim inna, di sana sebagai khobar. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah qawluhu inna lil imani fara'id. Sesungguhnya iman memiliki fara'id. Kada sabat ahli muqdhamir riwayat billah. Demikianlah pasti hampir semua riwayat bil iman. Wal fara'id bin nasb ala annaha ismu inna. Atau inna. Wa fi riwayat Ibnu Nasr fa'inal iman fara'id. Ala anna iman ismu inna. Wa fara'id qabaruha. Wa fil awal
al-usul alladhi asyarna ilaihi. Untuk riwayat yang pertama ini sangatnya mausul. Jelaskan ini sangat ini akan riwayat yang lain juga mausul. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah qawluhu wa kana Umar bin Abdul Aziz ila Abi bin Abi ibni Umairah al-Kindi wa huwa tabi'iyun min awlad sahabat, dari anak-anak sahabat. Wa kana Umar bin Abdul Aziz al-Jazirah. Baik. Kalau kita tentang ini sebagian riwayat itu Amir ala Armenia. Tidak masalah. Di surat itu datang beberapa kali. Ya, dari pemimpin ada yang tidak berubah. Perubahan tempat. Falidah tidak apa ini. Dari ini beliau menulis surat. Wa ta'liqul madhkur, riwayat yang mu'allaqah tanpa sanad yang disebutkan oleh Bukhari, wa salahu Ahmad bin Hanbal wa Abu Bakar bin Abi Syaibah di kitab Iman lahuma. Imam Ahmad dalam kitab Iman menurut Al-Hafiz. Tapi adapun kitab Iman yang dinisbatkan pada Imam Ahmad saya tidak adalah riwayat Al-Fallah. Tadi disandarkan pada Al-Fallah. Ada masalah. Min tadi Isa bin Asim. Kalau kata imannya Umar bin Abdul Aziz sama ba'du fa innal imam syara'a itu. Sekarang yang intinya itu hadal asar yaqulu ala anna iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Asar ini menunjukkan bahwa iman adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Berarti memang tiga jenis amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan masuk. Li'anna al-fara'id wa hudud was-sunan was-syara'i, karena yang namanya kewajiban, batasan-batasan, sunnah-sunnah dan syariat-syariat jadi maknanya adalah hukum fisikal. Lam takhruj 'anil qaul awil amal wal i'tiqad, tidak keluar dari kemungkinan mungkin dia ucapan, mungkin amalan dan juga akidah. Wa qadru rifa, diketahui annan nasa mutafawituna fi hadhil umur, bahwasanya umat manusia mereka bertingkat-tingkat dalam perkara ini. Ada yang sangat taat, ada yang kurang, ada yang bahkan durhaka, ada orang lain-lain. Fa'ul ma'anal iman yazidu wa yanqus, maka diketahuilah bahwa iman memang mungkin bertambah, mungkin berkurang. Masing-masing orang lain-lain. Dan terkadang satu orang saja keadaan orang itu belum bakal al-Qurtubi rahimahullah. Rahimahullah. Naklan Abi Muhammad. Pensyarah Sahih Bukhari yang paling kuat. Kita akan melihat belum dalam menyebutkan karena apakah Anda tidak melihat ucapan Umar bin Abdul Aziz, "Al iman wa hududan wa sunnah, fa istakmalaha istakmalal iman, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman." Ini terjemahan sudah terlewati. Kemudian maka bila mana amal-amal kebajikan itu berkurang, maka qasamalul iman, maka kesempurnaan iman juga berkurang. Wa ma iman, dan bila mana amalan kebajikan tadi bertambah, ini juga bertambah. Salah satu qaul itu iman, inilah perkataan yang bersikap tengah di dalam iman, tidak ekstrim seperti orang-orang awal.
Mana pun seperti orang-orang begitu. Kalau sampai di Ibnu Hajar rahimahullah wal wa'du min hadza tujuan dari asal ini maklumatnya adalah anak orang itu kami itu kita bina wajib wajib bahwasanya Umar bin Abdul Aziz termasuk yang mengatakan bahwa iman itu mungkin pertama dan mungkin berkurang. Hal itu yang mana beliau mengatakan kata walam yastamil ini itu oleh karena ini wahai itu ini menurut salah satu dari dua riwayat. Wa amma ala riwayat al-kubra berdasarkan riwayat yang lain sama dengan udah Umar bin Abdul Aziz dia menghalangi yaitu melarang dengan mungkin berkurang dia anak ala iman Loyal faraid karena beliau membuktikan iman itu bukan faraid. Itu jelas riwayat yang dipilih oleh Imam Bukhari itu jelas akan mengikuti yang tidak jelas dari penutulan nama ini. Ini karena ulama tahun 300. Suatu kata Al-Hafidz membantah Al-Karmani, lakin al-kalami tetapi akhir dari ucapan Umar yusiru bizalik telah memberitakan kepada kita masalah ini iman mungkin pertama dan mungkin kedua. Wahuwa qaulu yaitu ucapan Umar pertama istakmalaha benar siapa menyempurnakannya. Sebagaimana al-faraq ulama kalau dan yang lain-lain semuanya mungkin pertama mungkin kedua. Maka istakmala iman telah menyempurnakan iman. Wa bihadza tattafiqu iman ini boleh disatukan dua riwayat. Betul. Di riwayat yang lain Umar menyatakan kalau perhitungan apa-apa. Fa'muradu annaha minal dimaksudkan adalah bahwasanya itu masuk penyempurna iman, bukan berarti penyempurna ini banyak tapi intinya ada yang sangat penting, ada yang penting bertukar. Di anas syariat wa qawamukan iman karena membuat syariat telah menyebutkan penyempurna iman sebagai iman. Kita dari makhluk. Bahwa itu adalah ihtimal amin di syukur ra'ayat. Antara ini dan surat ini menunjukkan besarnya perhatian pemimpin kepada keadaan rakyatnya. Bukan tidak peduli yang penting ekonomi baik atau dirinya sendiri kaya, bukan. Tapi agama diperhatikan baik-baik. Lasiyama sya'ni ini terutama adalah urusan agama mereka. Artinya akan oleh pemimpinan itu. Kalau belum fatwa rahimahullah, inna Umar nama Allah tidak terima ayat Allah qadariyah. Sesungguhnya Umar hanyalah memandang bahwasanya memandang wajibnya atas imam atau pemimpin untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Wa yatafawwalahu dan menyelingi mereka selamanya di zikri umuruddin dengan penyebutan urusan agama. Walaupun urusan politik juga diurus, tapi juga diselingi juga diisi dengan pembicaraan masalah agama. Wa ayat ada ma'alul dan tidak meninggalkan dalam keadaan apapun. Pemimpin mengingatkan kepadanya juga. Maka ini yang paling penting diingatkan tentang Allah, tentang hari kiamat. Kita nanti kalau korupsi hukumannya begini, banyak pemimpin atau kasih tangan yang boleh memanipulir data. Jadi kalau diingatkan tentang Allah, ada harapan lebih baik. Biman alima minhum au jahil. Baik itu yang sudah tahu apapun yang belum tahu, tapi beri nasihat. Wa biman qarba minhum juga rakyat yang dekat ataupun yang jauh ya semuanya mendapatkan nasihat. Fa'arada Umar ayyuh berjalan selalu mimma minta. Maka Umar ini mengeluarkan dirinya wajib untuk dia lakukan. Jadi
melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan amanah sehingga tidak riba. Wa ayu dan beliau ingin untuk mengulang itu berulang kali, mengulang-ulang berkali-kali. Mata satu seorang beliau mampu, bila mana beliau mampu. Wa akhara ta'rifahu, dan beliau mengajarkan memberi pengajaran untuk mereka definisi ini, definisi itu. Lihat tak kalau bahasa mengajarkan penjelasan itu boleh di dalam adat ilahi, di dalam adat ilahi darurat. Apabila darurat kepentingan yang mendesak atau tidak sampai mengajak situ, tidak sampai menyuruh untuk segera menjelaskan. Intinya adalah Umar berusaha untuk menjalankan amanah. Disebutkan dalam kitab Al-Alamin Nubalagh biografi Umar bin Abdul Aziz, beliau berbesar Abu Rajab bin Haywah. Rajab bin Haywah ini memang penasihat saja, bahkan penasihat raja sebelum itu. Dia berkata sebelum meninggal itu saya pernah mengikuti pemakaman 5 khalifah dan saya lihat wajahnya hitam di Umayyah dan kemudian sedikit, tapi waktu kalau mau dikebumikan semuanya jadi hitam. Nanti kalau saya mau dimakan kalau dimakan dan dilihat wajahnya putih seperti hitam. Semoga ini adalah harapan baik. Ini sudah menjalankan amanah semua. Kemudian muka surat 70 wa yustabatu min hadzal asar, bagian dari asar ini anna ta'khir al-bayan ila waqtil hajat, bahwasanya mengakhirkan penjelasan sehingga mencapai waktu yang diperlukan atau keperluan itu boleh. Lihat adanya daruratul mukhatab, karena si mukhatab orang yang diajak bicara tidak betul-betul memerlukan itu ila qaulih kepada penjelasan filqasim itu boleh diartikan nanti. Wa inna mamnu hanya takdiru bayan an waqtil hajat, bukan tidak itu. Yang terlarang adalah mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperlukan, itu pada waktu yang diperlukan. Ketika waktu itu kemudian tidak ada apa-apa di waktu itu. Kata beliau, karena orang yang diajak bicara memerlukan penjelasan tadi hilal, tidak boleh begitu. Seperti masalah sholat, nanti bahwa punya sholat orang yang tidak tahu, dia berhak belajar, yang tahu wajib mengajar. Tapi kalau orang yang puasa, apa boleh nanti puasa Ramadan boleh diajarkan besok atau bulan depan masih mungkin. Kalau Al-Fatihah Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu ta'ala ma'ruf, amalan yang diwajibkan. Ya. Kalau itu jamak dari fardhu bahwa ma'i bermakna makruh. Ya. Wa syara'i naqa'id diniyah, keyakinan agama. Wahid ya, isinya al-hafidh mengikuti asal dari Mujahid. Kalau itu misalkan kembali pada akidah. Wa mawdu'an manhiyah, mamnu'ah, yaitu penegahan sesuatu juga. Wa manduba, sesuatu yang dianjurkan. Sahabat. Kalau kain ais, kalau saya masih hidup, masa udah ini doa menjelaskannya. Prinsip-prinsipnya, kalau itu semua
usulah maklumatan lahu jemaah karena kalau dengan sudah diketahui dan kata umat. Baik, secara keseluruhan umum ala jadi cinta ini gaya anwar pilkada itu apa? Yaitu diperbolehkan yang mengakhirkan penjelasan dari waktu hajat. Anwar pilkada dari waktu pembicaraan itu diakhirkan. Pembicaraan sekarang tersebut, tapi penjelasannya boleh. Ini dilakukan tuhuna karena hajat untuk penjelasan di sini belum pasti waktu. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menafis keterangan itu sangat kuat, sangat teliti. Makanya mungkin orang dari lain negeri pemimpin, bahkan anak itu sangat diteliti. Jadi orang disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Dunia Al-Akhir. Yang baik-baik kita pasti apa yang buruk-buruk bagaimana kepentingan yang baik. Yang baik-baik boleh kalau kita ada sebutkan di sini Umar bin Abdul Aziz dia ingin tahu siapa yang layak menjadi amir di tempat ini. Maka di antara orang-orang yang berkunjung ke tempat itu ya maka kemudian dia berkata kepada pengawalnya dia kemudian mengatakan tidak bersiap dengan baik. Pagi hari yang ditunggu tahu-tahu dia namanya cepat. Maka Allah pemerintahan dengan itu aja sudah diri cek. Demikian pula pada kesempatan yang lain, apa ya? Masih berapa? Biasa. Pelicin kan, pelicin. Yang mereka untuk ambil ke sana. Maka mengatakan, bila itu sampai sudah. Akidah dan prinsip sunnah mungkin itu siapnya. Sementara beliau termasuk yang menutup mulai termasuk dan lain-lain di para mustahil. Mungkin ya, mustahil itu boleh jadi kata-kata itu. Ini cuma selesai dari itu. Kemudian kita masuk ke dari yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tafsir Rasulullah Al-Fatah asitun pada min atain 260. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wa qala Ibrahim walakin yatma'inna qalbi. Itu saya beriman saya minta untuk memperlihatkan pada saya bagaimana menghidupkan orang mati agar hati saya tenteram. Menunjukkan iman mungkin bersama mungkin berkurang karena yang namanya qoma ini betul-betul ketentraman hati sendiri berkurang. At-tafsir musta'inan billah inna rama'nina qalbi hiya berzatun al-iman. Sesungguhnya ketentraman hati itu nilai yang lebih tinggi daripada keimanan. Maksudnya adalah apa? Lebih dari sekedar iman. Tingkat orangnya tentram mukmin, hanya orang mukmin istilahnya percaya pada Allah, tetapi sampai hatinya tentram itu perlu nilai tambah tinggi. Li'anna mu'min yatma'innu qalbu wa qad qulubuha. Karena yang namanya mukmin terkadang hatinya itu tentram, terkadang dia tidak mencapai kemaninan itu. Ragu, masih bimbang, tapi tetap dikatakan ini masih mukmin. Walakin inda musyahadati ayatil mar'iyah, tetapi kalau menyaksikan ayat-ayat Allah yang terlihat itu makna qalbuhu bi'idillah, hatinya akan menjadi tenteram dengan sedikit Allah. Itu orang kafir melihat ayat hatinya itu buta, tapi
Wala saka anna mu'mina lahu aslul yakin. Dan tiada keraguan bahwasanya mukmin memiliki dasar keyakinan. Kalau munafik memang orangnya ragu, tapi mukmin pasti ada dasar. Wa huwa al-yakinul mabni 'ala al-ilm, yaitu keyakinan yang dibangun di atas ilmu. Tidak punya ilmu, surga ada, neraka ada. Ini ilmu yakin. Fa'idha absara bi aynihi, kemudian apabila dia melihat bukti misalkan dengan kedua matanya, ma yadullu ala sifatil ilmi, yang menunjukkan benarnya ilmu yang telah dia miliki, irtaqa ila ainil yakin, dia akan naik kepada keyakinan yang didasarkan dari pandangan. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah justru memberi yang lebih tinggi lagi, bukan sekedar melihat. Bahkan dia disuruh bekerja ini dan itu, memotong-motong burung itu dan seterusnya, letakkan di tempat gunung yang lain, disuruh kita lihat, apa istilahnya juga mengurusi itu langsung. Jadi bukan sekedar ainul yakin, bahkan hakul yakin. Summa idza basyara, kemudian jika dia langsung mengurusi perkara tadi, bukan sekedar lihat surga dari jauh, bahkan sudah masuk ke dalam surga, merasakan itu. Kita tahu hakul yakin, dia akan naik levelnya kepada ini level yang tertinggi. Cara jenisnya, para sahabat semuanya hakul yakin, tapi sahabat sendiri, sahabat dengan Nabi itu tidak sama dengan para nabi. Kalau Imam Tabari rahimahullah fi tafsir, hadatsana Muhammad ibnu Bashar. Bunda. Allah hadatsana Abdurrahman. Allah hadatsana Sufyan. Ini riwayat lain hadatsana Ahmad ibnu Ishaq. Ahmad ibnu Ishaq ada dua. Dan dua-duanya sih Allah yang kali ini yang mana? Guru Imam At-Tabari, tapi tak masalah. Kalau hadatsana Abu Ahmad, boleh disebutkan boleh di Hasan. Kalau hadatsana Sufyan, tadi itu pasal An Abdul Haisa. Lupa tapi ada perjalanan tabi'in, tapi terkadang riwayatnya dari tabi'in. An-Sa'id bin Jubair, lihat pemainna qalbi an yajda yakini, agar keyakinan saya bertambah. Jadi pemainna di sini maknanya menurut Sa'id bin Jubair adalah apa? Wa akhrajahu fi sahih ini fasal yang sama, Tabari meriwayatkan kalau hadis tentang Bishr bin Mu'adz, wa qala itu kalau hadis mana Yazid, Yazid bin Suraid, kalau kan aku kira kalau hadis mana Sa'id bin Abi Waqqas, waktu masih ada an Qatadah wa la yatma'inna qalbika wa arada Nabiullah Ibrahim liyastadda yaqinan ila yaqini. Nabiullah Ibrahim ini akan bertambah keyakinan. Allah menambahkan keyakinan kepada keyakinan dia. Dengan yang pertama, ainul yakin. Kemudian ainul yakin yang diinginkan. Rabbi arini, tunjukkan pada saya pakai penglihatan mata. Allah memberikan yang itu tinggi. Syaratnya hasan. Wahai itu apakah iman atau ini menunjukkan bahwa sama iman memang bertingkat-tingkat. Wazar itu ala iman kesimpulan itu juga menunjukkan bahwa sama iman bertambah dan berkurang. Wahwa wajhu idrak Imam Bukhari, dan ini adalah satu pendalilan Imam Bukhari rahimahullah bihadul ayat, dengan ayat ini. Ini kedalaman fikih Bukhari walaupun tidak membicarakan iman adalah iman, tetapi pemahaman ini keyakinan, dan keyakinan itu kembali kepada iman. Wallahu a'lam. Faqad akhrajahu Ibnu Hatim fi tafsir wa Tabari fi tafsir min qari' Abdul Haris. Tapi juga dan ini juga di qaulihi wala yatma'inna qalbi qaul yasdada iman. Ini
Tafsir yang lebih jelas kembali kepada iman agar bertambah keimanan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ma'lumun anna Ibrahim mu'min. Syekhul Islam ketahui Nabi Ibrahim mukmin. Jadi asal iman sempurna. Karena Allah sebagaimana Allah mengkabarkan tentang Ibrahim di qaulihi dengan firman-Nya, itu Allah bertanya, "Awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman? Benar katakan tentu. Jadi Ibrahim memang beriman. Walakin qala fatama'inna tasawwuf, akan tetapi Ibrahim meminta ketentraman hatinya. Ini dapat lebih tinggi. Karena sebagaimana firman Allah Taala menunjukkan ucapan Nabi Ibrahim, walakin yatama'inna qalbi. Kata Syekhul Islam, fatawaf baina iman dengan walik mikna, maka yang namanya perbedaan level antara iman dengan ketentraman sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syakar. Nabi SAW menamakan itu keraguan. Tentunya Ibrahim tidak sampai takut. Jadi karena mu'ahabu bisa ini Ibrahim. Kami lebih berhak untuk Nabi Muhammad tidak pernah ragu tentang kekuasaan Allah. Berarti Ibrahim lebih tidak. Cuma memang ketentraman itu lebih tinggi. Bi'ihya il-mauta, dengan menghidupkan orang mati. Wa kadzalika waktu bin nasr fid dunya. Demikian pula janji adanya pertolongan di dunia. Kita sekarang Nabi beriman, tapi mungkin karena musibah waktu itu sampai mengatakan mata Rasulullah bukan karena itu, tetapi demi apa? Dia begitu terang melihat langsung pertolongan yang selama ini mereka sudah tahu akan ada akan datang di dunia. Ya pun syak mukminan bidzalik, seseorang beriman pertolongan itu ada di dunia ini. Walaupun ternyata itu tapi terkadang hati itu bergoncang. Dan silsilah bencana sebagai apa? Ujian iman. Fala yaqma'in, sehingga dia tidak tentram hatinya. Tapi masih beriman. Fayaqulu fawati nikna, maka jadilah fawati itu hilangnya, luputnya ketentraman, dhannan dipanggil sebagai dhann. Wa dhannu annahum qad udhibu. Untuk qiraat kita, qiraat Aisyah udhibu, yaitu para rasul saking dasarnya ujian, mereka menyangka mereka dibohongi. Allah bilang cukup panjang. Apa itu di situ siapa yang membohongi? Bilang panjang. Di Al-Fatih, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bukan berarti mereka berusaha atau tapi saking dasarnya ujian waktu itu mereka sampai ada gambaran seakan-akan yaitu janji itu tidak segera ditunaikan. Nah, ini bahasanya agak panjang sekali. Ayat akhir-akhir pembahasan di akhir-akhir surat Yusuf itu tentang masalah dzan. Mereka dibohongi. Barulah kemudian karena proses dasar seberat itu baru pada ahli nafsu datanglah kepada mereka. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janji. Cuma ujian terkadang memang menyebabkan ketentraman hati itu berkurang. Bukan karena iman hilang. Anahu qattubi, yaitu dibohongi. Yaitu dibohongi. Siapa yang membohongi? Baik, wasyaku madzannatu annahu yatubu min babin wahid. Maka yang namanya keraguan ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad terkait dengan cerita Nabi Ibrahim itu boleh jadi yaitu apa? Yaitu disangkakan ini masih dalam satu bab, yaitu bukan betul-betul ragu, tapi maksudnya adalah ketentraman yang kurang.
gonjang apa. Tapi tidak sampai ragu. Ini nanti menyelisihi syarat sah syahadat. Antaranya apa itu? Yakin. Al-munafiq syak, meniadakan keraguan. Wa hadhihi umur la bil iman bil wajib. Perkara ini tadi tidak membuat cacat keimanan yang sifatnya wajib, bukan kamalul iman. Itu apa? Bukan yang wajib. Wa inna fiha ma huwa dzanbun. Kalau memang di dalam perkara ini ada sesuatu yang sangat tingkat dosa, kalau anbiya alaihi wassalam maksudun min al-iqrar ala dzalik. Misalkan ayat tentang kalimat Ibrahim tadi itu ada semacam keraguan sehingga ada dosa, apa yang disebutkan keraguan para rasul di akhir-akhir surat Yusuf itu berarti menyebabkan mereka itu dosa. Misalkan ini sampai dosa, tetap yang namanya para nabi mereka maksurun minal iqrar ala dzalik, dilindungi dari dibiarkan melakukan itu. Jadi kalau melakukan mengalami sesuatu yang dosa, langsung Allah Ta'ala memperbaiki. Allah Ta'ala langsung menyelamatkan mereka terus-menerus. Nabi akan pernah dosa, tapi kemudian segera Allah perbaiki. Demikian pula misalkan ada nabi yang mengalami itu, tidak dibiarkan terus-menerus. Karena di akalihim sebagaimana dalam perbuatan mereka. Alama urifa min usul sunnati wal hadis, sesuai dengan yang telah diketahui dari prinsip-prinsip sunnah dan hadis, yaitu dikatakan maksud bukan berarti tak pernah itu. Kalau itu langsung diperbaiki. Intinya apa? Penjelasan ini semua sebagai pembelaan kepada Nabi Ibrahim, bukan maksudnya Nabi Ibrahim tidak kepada Allah. Memang level iman bertingkat-tingkat, untuk yakin juga bertingkat. Walaupun kita yakin Ibrahim memang sempurna, kalaupun ada pernah dosa misalkan, Alhamdulillah.